Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasi pemberian obat rektal, baik dari sisi anatomi, mekanisme, dan juga kinetikanya dengan saya sendiri, Adela Yesika Pritahati dengan NIM 230803001. Nah, di sini berangkat dari pertanyaan mengapa menggunakan rute rektal. Dilihat dari tiga aspek. Yang pertama dari kondisi saluran cerna atas yang mengalami masalah. Contohnya ada yang pasien mengalami mual dan muntah parah atau memiliki penyakit lambung atau usus halus, di mana pemberian oral tersebut tidak memungkinkan, sehingga penggunaan menggunakan rute rektal itu merupakan opsi yang realistis dan masuk akal. Kemudian yang kedua yaitu bypass hepatik atau menghindari hepatik atau hati. Nah, di sini berpotensi untuk menghindari metabolisme lintas pertama di hati untuk sebagian obat dan juga akan memperbesar bioavailabilitas senyawa dengan clearance hati tinggi. Kemudian yang ketiga ada aplikasi klinis khusus. Ini sangat efektif untuk pasien pediatrik, geriatrik, atau pasien tidak sadar. Pemberian ini dapat dihentikan seketika dengan mengeluarkan sediaan pada kasus overdosis. Nah, di sini ada anatomi rektum. Bisa kita lihat sama-sama bahwa di bagian paling bawah itu merupakan kanalis anal. Kemudian di atasnya itu bagian kanan ada sphincter anal internal dan eksternal. Kemudian ada bagian rektum inferior, lalu katup rektal, dan juga rektum superior, dan paling atas yaitu persimpangan rektosigmoid. Dan di sini panjang total rektum itu sekitar 15-19 cm. Lalu untuk profil lingkungan fisiologis rektum, dari volume cairan rektalnya itu sekitar 2-3 ml dan dikategorikan sangat kecil dan menjadi faktor pembatas atau penghambat utama untuk disolusi obat. Kemudian pH relatif netral sekitar 7,5-8 dan juga suhu yaitu 37 derajat Celcius dan pada rektum sendiri tanpa fili. Lalu di sini ada vaskularisasi rektal dan percabangan aliran darahnya itu ada dua. Yang warna biru itu zona superior bagian atas, itu dialiri oleh vena rektal superior. Nanti darah dari zona ini bermuara ke vena mesenterica inferior, lalu akan berlanjut ke sistem portal hepatik atau hati. Sehingga pada zona superior ini atau bagian atas ini dia akan melewati hati. Sedangkan pada zona bawah, dia zona inferior atau tengah, nanti dia dialiri oleh vena rektal media dan inferior. Nanti darah dari zona ini akan bermuara ke vena iliaca interna, lalu langsung menuju vena cava inferior tanpa melewati hati. Lalu di sini konsep utamanya pada rute rektal ini dia akan menghindari metabolisme lintas pertama, tapi tergantung pada posisi rektumnya itu apakah rektum atas atau rektum bawah. Kalau posisi rektum atas dia akan difusi ke vena superior, lalu masuk ke vena portal dan akan melewati hati dan baru masuk ke sirkulasi sistemik. Sedangkan pada posisi rektum bawah dia akan difusi ke vena inferior, lalu akan masuk ke vena cava inferior dan langsung ke sistem sirkulasi sistemik atau bisa dikatakan dia akan dia tidak akan melewati hati sehingga akan bebas dari first pass effect. Sehingga posisi pemberian rektal ini akan sangat menentukan efektivitasnya. Supositoria yang dimasukkan terlalu dalam, dia akan mendekati kolon, akan kehilangan keuntungan melewati hati. Sedangkan kalau misalnya dia dipasang pada posisi rektum bawah, maka akan kemungkinan besar dia tidak akan melewati hati atau bypass hepatik. Nah, di sini ada matriks sediaan obat rektal. Yang pertama dari karakter fisik padat supositoria itu berbentuk peluru, melebur atau melarut pada suhu 30 derajat Celcius, sedangkan pada semi padat itu bentuknya aerosol atau busa dan meminimalkan kebocoran. Sedangkan pada bentuk cair dia dalam bentuk larutan, suspensi atau emulsi. Sedangkan untuk area retensi utamanya pada padat dia akan tertahan di rektum dan kolon sigmoid, sedangkan pada semi padat dia akan tertahan di rektum dan kolon sigmoid proksimal. Sedangkan untuk yang sediaan cair
dia akan menyebar luas hingga ke flexus lienalis. Sedangkan untuk kecepatan absorpsi atau penyerapannya itu pada padat dia cenderung lambat, pada semi padat dia cepat, sedangkan pada cair dia sangat cepat. Sedangkan untuk indikasi utamanya, pada padat dia efek sistemik, sedangkan pada semi padat efek lokal, dan juga pada sediaan cair dia pembersihan kolon, media kontras, dan efek lokal yang luas. Nah, di sini ada mekanisme pelepasan sediaan padat, khususnya suppositoria. Itu yang pertama tentunya dia dimasukkan, lalu akan terjadi peleburan atau melting. Basis suppositoria seperti uleum kakao ini akan melebur akibat dari suhu fisiologis rektum, yaitu tadi 30 derajat Celcius. Kemudian setelah peleburan, dia akan menyebar. Nah, massa yang melebur ini akan menyebar menutupi permukaan mukosa dari rektum. Kemudian dia akan menyebar karena akibat dari tekanan dan motilitas atau pergerakan dinding rektum. Kemudian selanjutnya pembasahan atau wetting. Partikel zat aktif itu akan mengendap pada antarmuka cairan rektal dan jaringan mukosa pelapis. Dan yang terakhir dia akan terdisolusi partikel obat melarut dalam cairan rektal yang sangat terbatas karena di rektum tadi itu cairannya hanya sekitar 22-3 ml yang dikategorikan sangat sedikit. Nah, tahap ini yang akan menentukan laju pelepasan obat dan laju penyerapan obat. Nah, di sini mekanisme transportasi pasca disolusi. Yang pertama itu ada difusi transseluler melalui jalur utama. Molekul obat itu akan bergerak langsung menembus membran sel lipid di rektum. Karakteristik obat ini biasa bersifat lipofilik atau memiliki koefisien partisi tinggi dan obat dalam bentuk tak terionisasi. Sedangkan untuk difusi paraseluler atau antar sel, molekul obat itu bergerak melalui celah persimpangan sempit antar sel-sel epitel. Untuk karakteristik obat ini dia bersifat hidrofilik atau yang suka air, dan juga bisa disebut juga lipofobik atau yang tidak suka lemak. Sehingga keseimbangan antara hidrofilitas untuk larut dalam cairan rektum dan lipofilisitas untuk menembus membran sel adalah kunci bioavailabilitas rute rektal. Nah, di sini ada variabel kinetika atau faktor penentu penyerapan. Yang pertama lihat dari faktor fisiologis dan lingkungan dari rektum. Yang pertama dari isi rektum, karena keberadaan feses itu akan menghalangi penyerapan obat. Kemudian ada volume dan cairan pH cairan di rektum, karena tadi cairan di rektum hanya 2-3 ml, maka akan mengganggu disolusi obat. Sedangkan untuk pH yang netral akan menentukan rasio obat terionisasi versus yang tak terionisasi. Kemudian motilitas jaringan, karena saat tubuh tegak tekanan rongga perut ke rektum itu menstimulasi penyerapan obat dan meningkatkan absorpsi jaringan lokal. Kemudian dari sisi faktor fisikokimia obat dan basisnya itu yang pertama dari kelarutan. Zat aktif itu harus melarut dengan kecepatan mengingat volume cairan rektal itu kan minim. Kemudian yang kedua yaitu koefisien partisi, afinitas obat terhadap basis lemak seperti oleum kakao versus cairan mukosa air, karena obat sangat lipofilik dalam basis lipofilik akan sulit dilepaskan secara cepat. Kemudian ukuran partikel mengikuti prinsip disolusi absolut, ukuran yang lebih kecil memperluas area permukaan kontak dengan cairan rektum. Nah, di sini ada pun aspek optimalisasi sediaan rektal. Yang pertama, optimalisasi anatomi, yaitu menargetkan pelepasan di vena rektal atau inferior untuk menghindari dekonstruksi hepatik atau posisi rektum bagian bawah. Kemudian ada belas medar atau menyeimbangkan rilis basis suppositoria dan juga dinamika fisiologis dan juga presisi fisikokimia. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.